Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa addin wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah seharian kita beraktivitas di dalam kelelahan kita. Insya Allah setiap keringat, insya Allah setiap keletihan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan termasuk daripada bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka mengorbankan waktunya, tenaganya, jiwa raganya, bukan dan tidak lain untuk orang-orang yang dicintainya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khaira li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling memprioritaskan keluargaku di atas segala-galanya. Kita bekerja, kita beraktivitas dengan segenap tenaga kita, bukan lain melainkan setiap langkah kita ke tempat ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kelelahan kita, keletihan kita, semua akan tertulis oleh Raqib Atid di hadapan Allah, yang akan memberatkan timbangan hasanat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, Maha Suci Allah yang merangsang hati kita, yang menggerakkan hati kita sehingga diputuskan Allah, digerakkan Allah untuk mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah. Dan ketahuilah, tidaklah setiap hati yang digerakkan Allah untuk mengagungkan daripada syiar-syiar tersebut melainkan menjadi pertanda mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang tatkala tergerak hatinya untuk mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, maka itu menjadi pertanda orang tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malam hari ini berkumpul mensyiarkan, mengingat, mengenang daripada anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan tidaklah rahmat karunia yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kita untuk bergembira. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengungkapkan akan karunia tersebut. Allah Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai manusia sekalian, dengan karuniaku, kata Allah, dan dengan rahmat kasih sayangku, maka dengan kedua hal ini hendaklah kalian bergembira. Falyafrahu, Allah bilang bergembira, ungkapkan kegembiraan kalian. Dan ketahuilah, kegembiraan kalian atas kedua hal ini lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan beserta isi-isinya. Dan tidaklah karunia Allah dan rahmat Allah yang paling besar yang meliputi alam semesta ini melainkan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Dan tidaklah rahmat Allah yang paling mengungguli yang Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad melainkan kasih sayang bagi alam semesta ini. Perwujudan kasih sayang Allah, perwujudan karunia Allah,
perwujudan daripada puncak kenikmatan yang Allah berikan adalah dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa beruntung kita menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenikmatan yang diidam-idamkan oleh para nabi, kenikmatan yang diidam-idamkan oleh para rasul, sebagaimana dalam syair dikatakan la ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian orang yang ahli dalam bidang berlian, tidak mengetahui nilai bangunan orang yang ahli dalam bangunan, tidak mengetahui nilai akan suatu hal melainkan orang yang ahli mumpuni dalam bidang hal tersebut. Para nabi-nabi dan rasul mengetahui betapa besar dan kenikmatannya bagian menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga mereka mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, dari 124.000 nabi, bagaimana Nabi Muhammad menjadi khatamun nubuwah, nabi yang di penutup, nabi yang Allah utus di akhir? Lantas bagaimana para nabi-nabi lain mereka mengidam-idamkan tentang sosok manusia yang mulia ini? Dikatakan dalam Syama'il, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam di puncak kenikmatan di surga, itu kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat dahsyat, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat luhur. Ketika Nabi Adam berada di dalam surganya Allah Ta'ala, Nabi Adam merasakan kekurangan. Ini surga yang kita belum pernah melihat akan kenikmatannya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surganya Allah. Nabi Adam Allah ciptakan secara langsung di surga sebagai abal bashar, sebagai bapak moyangnya para manusia. Namun Nabi Adam, tatkala beliau berada di surga, beliau merasakan suatu hal yang tidak lengkap. Maka ketika Nabi Adam tertidur, Allah Ta'ala ambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakanlah makhluk yang sangat luar biasa, yaitu sosok wanita yang bernama Siti Hawa. Allah ciptakan Siti Hawa melalui tulang rusuknya laki-laki, yang mana kita mengetahui tulang rusuk ini di dada, dekat dengan hati, sehingga Allah ciptakan kodrat laki-laki mengedepankan pikirannya, sedangkan wanita mengedepankan daripada perasaannya. Rasul mengatakan istausu binisa'i khaira, wahai kaum laki-laki, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita kalian. Siapa kaum wanita kalian? Adalah al-mustahik, yang mempunyai hak atas diri kalian, ibumu, istrimu, adikmu, kakakmu, dan anak-anakmu. Namun di akhir zaman kita mendapati fenomena berapa banyak orang bisa baik kepada wanita yang bukan mahram, yang tidak mempunyai hak atasnya. Namun bagaimana tidak bisa berbuat baik atas wanita yang mempunyai hak atas diri kita? Rasulullah mengutamakan istrinya, mengutamakan ibunya, mengutamakan putrinya di atas segala-galanya. Dan Rasulullah mengultimatum kita untuk berbuat baik kepada kaum wanita kita, sebab mereka mempunyai estimasi doa yang sangat mustajab. Pertama siapa? Ibumu, yang dulu Rasulullah mengatakan liman akramikum ba'da minni, siapa orang yang paling mulia setelahku? Dalam Syama'il lain sahabat mengatakan, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku muliakan setelah engkau ya Rasulullah, setelah kekasih Allah, setelah pemimpin para nabi dan rasul? Nabi Muhammad menyatakan ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, summa abuka, yang keempat baru Rasulullah katakan ayahmu. Bagaimana Islam menjunjung tinggi martabat daripada kaum wanita. Bahkan Allah menyetarakan ridhonya dengan ridho ibumu. Bahkan dalam Syama'il pun Nabi Muhammad mengatakan doanya seorang ibu kepada anak bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Kemudian ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, beliau melihat sosok wanita yang bernama Siti Hawa. Nabi Adam terpesona. Allah jadikan waja'alna lirrijal hubbus syahwat minan nisa. Allah jadikan kodratnya kita laki-laki mempunyai ketertarikan kepada kaum wanita. Ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa, ya ta'ajjab,
terkagum Nabi Adam, seraya beliau mengatakan, man anti waliman anti, kamu siapa dan kamu diciptakan untuk siapa? Kemudian Siti Hawa menjawab, ana Hawa wa ana laka anta ya Adam, saya Hawa dan saya diciptakan untuk engkau hai Adam. Ketika Nabi Adam ingin mendekati Siti Hawa, Allah Ta'ala menyeru untuk menghalalkan Siti Hawa dengan mahar nikah. Nabi Adam di sorga semua kebutuhan ada, di sorga setiap kenikmatan ada. Lantas dengan apa Nabi Adam untuk meminang Siti Hawa? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Mahar nikah Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah dengan salawatnya kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan ketika Nabi Adam melakukan satu pelanggaran yang Allah Ta'ala katakan, ya Adam, nikmati seluruh fasilitas di surga, tapi jangan sekali-kali engkau mendekati buah khuldi. Lihat hadirin, ada hikmah yang besar. Di saat itu Allah Ta'ala menyatakan, inna kaida syaitana dha'ifa wa inna kaida kunna 'azim. Sungguh tipu daya syaitan bagi kaum laki-laki sangat lemah, tapi tipu daya wanita sangatlah besar. Allah yang menyatakan bahwasanya tipu daya syaitan lemah, tapi tipu daya wanita besar. Ketika syaitan menggoda Nabi Adam untuk mendekatkan dirinya kepada buah khuldi, Nabi Adam mengatakan, inni fasta'iz ilallah, aku berlindung kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam, syaitan tidak pernah lelah untuk menyesatkan manusia. Syaitan yajri fi dam ibni Adam majra'an. Syaitan menguasai, mengalir di dalam tubuhnya anak Adam. Kita merdeka dari penjajah, kita merdeka dari perbudakan, tapi sudahkah kita merdeka daripada tipu daya syaitan? Ketika syaitan menggoda Nabi Adam berlindung kepada Allah, namun syaitan tidak pernah menyerah. Syaitan menggoda kepada Siti Hawa. Kadang kita hidup, kita digoda oleh istri kita, kadang yang istri digoda oleh suaminya, kadang kita suami istri digoda oleh orang tua dan mertuanya. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan ujian dari anaknya, ada yang diberikan ujian dalam pekerjaannya. Apa tujuan Allah Ta'ala menguji kita di alam dunia ini? Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat kualitas kita sebagai abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dunia ini bukan tempat yang ideal. Dunia bukan tempat yang ideal bahkan untuk kekasih Allah Nabiuna Muhammad. Dunia ini bukan tempat yang ideal. Seandainya di dunia ini ada kenikmatan, nikmat bercampur derita. Nikmat murni hanya di surga yang Allah ciptakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Nabi Muhammad bukan hanya uswatul hasanah, bukan hanya menjadi teladan yang baik untuk umatnya, namun beliau pun uswah li ahli makruh. Beliau teladan bagi orang yang ditimpa ujian. Kita kalau diuji sama Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diuji. Bahkan ujian kita tidak ada 1% daripada ujian Nabi Muhammad. Belum 1% dari ujian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Dunia tidak ideal bahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad. Nabi lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan diburu oleh orang-orang Romawi yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Dikirimlah pasukan bergajah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diasingkan dari orang tuanya, dari ibunda tercintanya yang Sayyidatuna Aminah. Beliau mengatakan, wallah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar ketika aku memandang wajah putraku Nabi Muhammad. Putra yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa ajmalu minka lam taradat ainuh, yang mata tidak pernah memandang wajah seindah wajah Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka lam talidun nisa'u, bayi yang pernah terlahir ke alam semesta ini tidak pernah seorang wanita pun yang melahirkan wanita atau laki-laki daripada anak seindah Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin,
Beliau lahir lepas dari segala aib, gak ada kekurangan sama sekali. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan beliau lahir ke alam dunia ini order kepada Allah Ta'ala. Tahu order? Mesen sama Allah, pengen hidung yang paling cakep, pengen kulit yang paling cakep, pengen tinggi yang cakep, gak terlalu tinggi, gak pendek. Kulit Nabi Muhammad gak putih, pucat, gak hitam. Nabi kita Muhammad wajahnya putih kemerah-merahan. Seakan-akan beliau order kepada Allah. Allah ciptakan khalaqahullah ala ajmali surah. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, dialah Nabi Muhammad. Dipisahkan Nabi Muhammad dengan ibundanya. Tinggal Nabi Muhammad dalam keterasingan 7 tahun berpisah dengan ibunya. Ketika Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibundanya, ketika Sayyidah Aminah menikmati setiap detik-detik kebersamaan dengan putranya Muhammad, saat itu Sayyidatuna Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke Madinah, ke makam ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad berangkat mempunyai ibu, pulang dari Madinah beliau pulang dalam keadaan piatu. Lahir nggak punya bapak, umur 7 tahun harus berpisah dengan ibundanya. Apakah dunia ini tempat yang ideal untuk sosok Nabi Muhammad? Nabi kita Muhammad pernah kehilangan daripada wanita yang paling dicintainya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan di tahun itu juga wafat daripada paman yang paling membela beliau, Abu Thalib. Sampai dikatakan sebagai Abul Huzun, tahun kesedihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diintimidasi, Nabi Muhammad dihalalkan nyawanya, Nabi Muhammad diteror. Pernah Nabi Muhammad keluar rumah diburu oleh 40 orang dari kabilah yang berbeda-beda untuk menyakiti Nabi Muhammad. Kita pernah dimusuhi sama tetangga kita, tapi pernah nggak kita diludahi oleh tetangga kita? Kita pernah disakiti tetangga kita, pernah nggak tetangga kita buang sampah di hadapan rumah kita? Pernahkah orang menghalalkan nyawa kita? Pernahkah ada pengumuman untuk menghalalkan nyawa kita? Nabi Muhammad sudah merasakan pedih daripada ujian kehidupan ini. Bahkan dunia bukan tempat yang ideal untuk kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah ciptakan beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah ciptakan seorang rasul, seorang panutan, seorang teladan, seorang idola, seorang figur dari jenis kalian, manusia sama seperti kalian. Mengapa Allah ciptakan sosok Nabi dari jenis manusia? Agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Banyak orang-orang di zaman sekarang mengatakan, Habib, itu kan Muhammad, Bib. Dicaci orang diam, dikatain orang ya'fu, maafin. Itu kan Nabi, Bib. Nabi sayang sama istrinya, itu kan Nabi, Beb. Nabi bakti sama orang tuanya, itu kan Nabi, Beb. Saya bukan Nabi, Beb. Ini hanyalah alasan bagi orang yang gak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita gak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, tidak menjadikan idola, maka nafsu kita yang memperbudak kita sehingga kita lebih condong mengidolakan syaitan atau musuh-musuh Allah yang tidak pernah sekalipun bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita masing-masing, siapa idola kita, siapa panutan kita, siapa uswah kita ketika musibah menimpa kita, ketika kesedihan membasahi wajah kita, maka katakanlah, ya Sayyidi ya Rasulullah, panggil Nabi Muhammad. Kapan terakhir kali engkau menangis memanggil Nabi Muhammad? Ketika engkau berat menghadapi suamimu, ketika engkau berat di dalam menanggung jawab keluargamu, ketika engkau bermuamalah, engkau bekerja dalam kesulitan kehidupan yang menimpa kalian, kapan terakhir kali kita memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah? Wahai kekasihku Nabi Muhammad, khud biyadi, genggam tangan umatmu ini. Gardaqat khillati, sungguh dunia telah membuat aku merasa putus asa, merasa kebingungan, dunia mempersempit keadaanku, maka genggamlah tanganku ya Rasulullah. Khud biyadi, ambil tanganku ya Rasulullah. Gardaqat khillati, adrikni ya Rasulullah. Panggil Nabi Muhammad, getarkan Nabi Muhammad di hati kalian. Lantas zaman di hati kita telah penuh dengan dunia, di hati kita lebih penuh akan makhluk ketimbang Al-Khaliq. Bagaimana di hati kita? Adakah kita mengidolakan Nabi Muhammad? Seberapa besar Nabi Muhammad di hati kita? Seberapa dalam
pikiran kita untuk mengingat daripada sosok Nabi Muhammad, atau telinga kita lebih banyak mendengar sebutan orang-orang kufar, lebih banyak telinga kita mendengar keburukan orang lain, mendengar aib orang lain, mendengar kesalahan orang lain. Siapa yang kita dengarkan? Apa yang di benak kita? Apa yang memenuhi hati kita? Maka momentum Maulid Nabi yang kita adakan ini tidak bukan dan tidak lain adalah tujuannya tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, merangsang kembali kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad. Wallah, tidak ada yang lebih mencintai kita melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih merindukan kita melebihi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam keluar dari surga ke alam dunia, ketika syaitan menggoda Siti Hawa seraya mengatakan, syaitan, wahai Hawa, makanlah buah khuldi, engkau adalah makhluk yang fana, apabila engkau memakan buah khuldi engkau akan kekal. Wahai Hawa, tua akan memakan keindahan wajahmu. Digoda Siti Hawa dan digoda oleh syaitan setiap harinya, sampai Siti Hawa menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Lihat, lagi-lagi syaitan berhasil menipu daripada abal bashar. Ketika Nabi Adam terlempar ke alam dunia, dipisahkan dengan Siti Hawa dengan waktu yang sangat panjang, beliau bertaubat kepada Allah sampai beliau mengatakan, ya Rabbi bijahi Muhammadin ighfir dzunubana ustur uyubana. Wahai Allah, dengan berkat wasilah Nabi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Nabi Adam bertawassul dengan nama Muhammad. Maka saat itu malaikat Jibril bertanya, ya Adam, dari mana engkau mengenal nama Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Adam, bagaimana tidak mengenal nama sosok manusia yang satu ini, sedangkan ketika aku terlempar dari surga ke alam dunia, surga mempunyai akses, surga mempunyai pintu, dan akses seseorang memasuki surganya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terdapat nama manusia yang disandingkan dengan nama Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula. Disebut nama Nabi Muhammad menghiasi setiap pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam terlempar ke alam dunia, bertaubat, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Bahkan di Syama'il juga diceritakan ada seorang nabi namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika diceritakan oleh Allah tentang kenikmatan surga, Nabi Khidir demo. Nabi Khidir berdemo kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perlihatkan aku surga. Setiap hari bermunajat meminta kepada Allah, sebab surga Allah ceritakan kepada sosok Nabi Khidir, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu kenikmatan surga, mata kita enggak pernah lihat. Di dunia kita melihat pemandangan yang indah, bangunan yang megah, tidak ada mampu menandingi daripada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbil bashar. Akal kita yang terbatas ini tidak mampu mengaplikasikan dan membayangkan daripada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir bilang, ya Allah, lihatin saya surga sekali aja ya Allah. Tiap hari minta kepada Allah. Maka Allah mengijabah doa Nabi Khidir. Nabi Khidir diangkat oleh Allah melihat babul jannah, pintu surganya Allah Ta'ala. Nabi Khidir tidak melihat surga, tapi Nabi Khidir melihat pintu surganya Allah Ta'ala. Ketika Nabi Khidir melihat pintu surganya Allah, beliau mengatakan, ya Rabbi ma'a'udhama sya'nuk. Ya Allah, betapa indahnya pintu surga. Kalau kata orang zaman sekarang ini, amazing, indah, cakep, memukau. Kemudian Allah bilang, ya Khidir, sudah kamu lihat pintu surga? Sudah ya Allah, ayo kembali ke alam dunia. Tugas kamu belum habis, kontrak kamu masih panjang. Apa kata Nabi Khidir? Gak mau ya Allah. Ya Khidir, kamu punya istri dan anak, gak peduli lagi sama istri sama anak. Ya Allah, bodoh amat, mau nyemplung deh udah. Nabi Khidir baru lihat pintu surga udah lupa sama bini sama anaknya. Ya Khidir, kamu masih punya umat, masih punya tugas, masih punya misi. Misi kamu belum komplit. Apa kata Nabi Khidir? Tak mau ya Allah, izinkan saya berada di pintu surganya Allah Ta'ala. Nabi Khidir, Nabi yang punya kontrak sama Allah, bisa di pintu surga, bisa turun ke dunia.
Kadang beliau di dunia, kemudian beliau naik lagi ke surganya Allah Ta'ala. Ini Nabi Khidir, kontraknya antara bumi sama pintu surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dari kisah ini kita bisa melihat Nabi Khidir baru lihat pintu surga sudah lupa kepada umatnya, sudah lupa kepada istri dan anak-anaknya. Nabi Muhammad gak meminta kepada Allah. Lihat, dari 124.000 Nabi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Nabi dan Rasul 25 yang wajib kita kenal. Dari 25 Nabi tersebut Allah Ta'ala menganugerahkan kita Nabi elit, Nabi VVIP, yaitu Ulul Azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Dari semua Nabi dan Rasul tersebut Allah anugerahkan 5 Nabi elit tersebut. Dari 5 Nabi elit tersebut Allah jadikan pemimpin para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Ternyata mereka menjadi Nabi yang paling mulia di hadapan Allah bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena banyaknya umat, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tahta, bukan karena bisa berdialog dengan jin, bukan karena bisa berdialog dengan binatang, tapi mereka menjadi mulia atas beban kehidupan, kepedihan di dalam mengemban dakwah dan di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesabaran, keteguhan, kekukuhan iman mereka kepada Allah di dalam badai ujian. Nabi Muhammad ujiannya sangat dahsyat, tapi Nabi ketika diuji beliau mengatakan bahwasannya seandainya seluruh orang menyakitiku asal tidak Engkau ya Allah. Ketika malaikat yang tidak mempunyai syahwat dan nafsu ketika datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, izinkan aku menimpakan gunung Uhud kepada mereka orang-orang Taif. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku, kesian ya Allah, mereka tidak mengetahui. Nabi mencintai musuhnya, Nabi menyayangi musuhnya, Nabi mencintai orang-orang kufar. Bagaimana saya katakan Nabi mencintai orang kufar? Ketika Nabi Muhammad melihat seorang Yahudi meninggal, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bahwa Yahudi, dia orang Yahudi. Nabi Muhammad bilang, satu orang luput dari dakwahku dan meninggal dalam keadaan kekufuran. Inilah akhlak Nabi Muhammad yang berdakwah dengan cinta, bukan dengan logika. Nabi Muhammad berdakwah dengan akhlak, bukan dengan materi ucapan atau kitab yang dikumpulkan. Nabi menjadi aplikasi manusia yang paling indah yang ada di alam semesta ini. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau diganggu sama tetangganya. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, balas. Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum, tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian sampai engkau mencintai orang lain melebihi kecintaan engkau kepada diri sendiri. Rasul mengajarkan kita untuk cinta kepada orang lain di atas kecintaan terhadap diri sendiri. Bahkan tidak sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai orang lain melebihi cintanya daripada diri kita sendiri. Rasul mengajak kepada kita mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Bahkan Allah memberikan kabar gembira, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa orang yang menunaikan hajat saudaranya, maka aku Allah menjadi jaminan baginya untuk menunaikan hajatnya. Saya yakin di sini yang datang punya masalah semuanya. Saya yakin di sini yang datang punya harapan semua kepada Allah. Saya yakin di sini yang datang membawa air mata. Ketika engkau membantu hajat orang lain, maka Allah akan mengabulkan hajat kalian. Ketika engkau memprioritaskan orang lain, maka saat itu Allah akan memprioritaskan kalian. Nabi kita Muhammad diganggu sama tetangganya, tapi Rasul mengatakan, inna akhlaqul hasanah tuzhibus sayi'at. Ketika orang lain berbuat keburukan kepada kita, maka balaslah dengan 1.000.000 kali kebaikan. Kita gak bisa nambal mulut semua orang, tapi minimal kita bisa menambal mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kita gak bisa mengelola hati orang lain untuk cinta terhadap kita. La yudrak. Kalau kita mengarahkan cinta orang lain terhadap kita, Allah gak bakal sampai. Tapi apa kata Rasulullah? Minimal kita bisa mengatur, memanage hati kita untuk mencintai orang lain.
Kita nggak punya kendali atas orang lain, tapi kita punya kendali atas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, dan setiap kebaikan yang kau berikan kepada orang lain itu akan menghilangkan daripada niat keburukannya orang lain. Tapi terkadang kita ini sibuk menjadikan diri kita sebagai tempat sampah. Al-Quran kita dengar masuk kanan keluar kiri, nasihat agama barusan ulama-ulama kita, guru-guru kita menyampaikan ilmu, berapa banyak hadis Al-Quran yang disampaikan masuk kanan keluar kuping kiri. Tapi mengapa cacian yang masuk ke telinga kita langsung sampai kepada hati kita? Berarti hati kita penuh dengan tempat kotoran, sehingga sibuk menampung kotoran. Saya berikan contoh yang mudah, saya berikan pandangan yang gampang. Ala qadri uqulihim, berdakwah dengan apa yang gampang diterima oleh akal. Kita kadang-kadang orang-orang nyaci maki kita langsung sakit hati kita terluka. Kenapa? Kotoran langsung masuk kepada hati kita. Tapi berapa banyak nasihat yang kita dengarkan, kapan masuk dalam hati kita? Allah Ta'ala nyatakan, hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama timbangannya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Seorang cucu Nabi, seorang abna'ur Rasul yang bernama Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin adalah orang yang terverifikasi sebagai cucu Nabi bukan dengan nasab, bukan dengan DNA, tapi beliau terverifikasi menjadi cucu Nabi dengan akhlak yang mengikuti Nabi besar Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu digelar sebagai Zainal Abidin. Setiap malam waktu yang paling dia cintai adalah waktu bercinta dengan Allah, sehingga setiap malam gak kurang beliau tahajud sebanyak 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin itu orang yang hasud kepada ulama, yang hasud sama pegawai, yang hasud kepada anggota Polri, yang hasud sama anggota TNI, yang hasud sama pejabat, yang hasud dengan ulama, ulama. Imam Ali Zainal Abidin itu ada satu orang gak suka sama dia, ulama. Katanya, bagaimana saya akan menelanjangi Ali, ingin mempermalukan Ali, ingin menghinakan Ali Zainal Abidin. Maka dia cari orang buzzer, yang mana ini buzzer digaji, diberikan 100 ekor unta. Tujuannya apa? Untuk mempermalukan Imam Ali Zainal Abidin. Singkat cerita, ini buzzer dia berpikir di mana tempat yang paling ramai sehingga gampang untuk mempermalukannya. Maka dia berpikir di pasar, karena pasar itu tempat yang paling ramai. Kalau kita zaman sekarang nggak perlu ke pasar, ini handphone kita nih ibaratnya pasar. Di dalamnya ada manfaat, di dalamnya juga ada mudarat. Ini handphone ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita, atau sebaliknya bisa menjadi ladang dosa untuk kita sekalian. Kemudian Imam Ali ketika di pasar datang satu orang buzzer tadi. Kemudian dia berkata, ya Ali, kamu tukang zina. Wahai Ali, kamu tukang maksiat. Imam Ali kaget. Imam Ali beliau tersenyum memandang wajah orang tersebut. Beliau mengatakan, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah balas engkau dengan kebaikan. Dicaci maki lagi Imam Ali, kemudian beliau mengatakan, jazakumullah khair, Allah balas engkau dengan kebaikan. Sampai cacian tersebut habis, kehilangan senjata dia untuk mempermalukan. Sebab orang kalau sudah emosi, dawalul aql, maka akalnya akan hilang. Jadi kalau mau lihat orang bodoh kapan sih? Ketika dia dikendalikan oleh emosinya. Imam Ali dicaci maki, beliau bilang jazakallahu khair, sampai senjatanya habis, diangkat dagunya Imam Ali, ditarik jenggotnya, kemudian diludahi wajahnya. Apa kata beliau? Ludahnya seorang muslim itu obat bagi saya. Maka ini orang bilang, nyerah, ini senjata saya udah habis, sudah gak punya apa-apa lagi. Dia bilang itu, ya Ali, benar kamu adalah abna'un Nabiuna Muhammad, yang mengikuti akhlak Nabiuna Muhammad. Singkat cerita, ketika Imam Ali pulang membawa putranya Muhammad al-Baqir, ketika di jalan, saat itu anaknya berkata, ya Abah dicaci, dimaki, padahal Abah bisa balas, kenapa Abah gak balas? Kemudian Imam Ali mengatakan, wahai anakku, kullun nas yunfiqu mimma fi. Setiap orang itu akan menginfakkan apa yang dia punya, apa yang ada di kantongnya, apa yang ada di hatinya. Apabila hati orang tersebut kotor, maka yang keluar adalah kotoran.
Namun apabila orang itu hatinya nggak nyimpen kotoran, dia pengen balas, dia pengen caci, pengen maki, tapi di hatinya nggak ada makian, di hatinya nggak ada kotoran, yang ada hanya doa. Makanya saya doain itu orang. Radhiyallahu anhu wa ardhahum ajma'in. Beginilah pecinta sejatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan niat buruknya orang lain. Pernah satu kali beliau lagi sholat di masjid Jami. Ketika beliau lagi sholat, nggak tahu ada satu orang lagi sholat di samping beliau. Setelah mengucapkan salam, ini orang modok kantongnya. Dia cari kantongnya ini, dia periksa. Ternyata uangnya hilang. Yang di samping dia kebetulan Imam Ali. Maka saat itu dia mengatakan, kamu perampok, kamu maling ya? Dia bilang tuh. Imam Ali kaget. Imam Ali mengatakan, ya akhi, ustur, wahai saudaraku, tutup aib saya. Jangan kau buka dan jangan kau bicarakan perkara dunia di masjid. Ayo kita keluar dari masjid, dia bilang tuh. Udah gak usah basa-basi, gak usah drama. Dia bilang, ayo kembalikan uang saya. Loh, berapa uang kamu yang hilang? Yang hilang 50 dirham. Ayo saya ambil di rumah saya. Ayo sekarang, enggak, ayo ke rumah saya. Diajak ke rumah Imam Ali, dijamu makan. Habis dijamu makan, tadi uangnya hilang berapa? 50 dirham. Dia bilang, diberikan oleh beliau 100 dirham. Ini ambil, minta maaf ya. Lain kali jangan nyolong lagi ya. Ya, dia bilang. Kemudian ini orang pulang, sampai di rumahnya. Ketika beliau sampai di rumahnya, istrinya berkata, wahai suamiku, tadi katanya berangkat mau bayar utang, ini duitnya ketinggalan. Ya Allah, dia bilang, tadi yang saya temui di masjid orang sampai malaikat, dia bilang, dicaci, diam, dimaki, diam, bahkan ngasih saya duit 100 dirham, dia bilang gitu. Kemudian ini orang balik lagi ke rumah Imam Ali. Mau masuk dia merasa malu, punya salah. Maka dilihat banyak orang bolak-balik depan rumahnya Imam Ali. Ada satu orang lewat, dicomot sama dia. Ya fulan sini, ini rumahnya siapa sih? Kamu nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Kamu masuk Mekah nggak tahu Ka'bah. Kamu masuk Madinah nggak tahu Raudhah makamnya Nabi Muhammad. Emang rumah siapa ini? Ini rumah Imam Ali dan Al-Abidin, Ibn Husain, Ibn Fatimah, wabna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu dia minta maaf, dia nangis. Maka saat itu apa kata beliau? Ya fulan, samahtuka tilka sa'ah. Saya udah maafin kamu ketika pertama kali kamu nyaci saya di masjid tadi itu, saya udah maafin kamu gitu. Ketika kamu pertama kali nyaci maki saya tuh, saat itu saya udah maafin. As-sabar inda daf'atul ula. Sabar itu kapan sih? Ketika pukulan pertama dia bisa nahan kesabaran, baru itu namanya orang yang sabar. Bukan orang habis berantem pulang ke rumah, untung aja saya sabar. Oh tadi kan berantem. Bukan orang ketika dia habis membalas cacian dengan cacian, akhirnya dia bilang, astagfirullah, untung saya orang sabar. Telat. Tapi sabar inda daf'atil ula, ketika pukulan pertama tuh dia sabar. Nah, saya punya guru Sayyidul Habib Omar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika beliau berdakwah di Eropa, beliau dakwah di saat itu di universitas. Ketika beliau ceramah, ada orang nyaci maki beliau di depan jamaah banyak, semua orang marah kesel melihat gurunya dicaci maki. Itu Habib Umar, beliau senyum aja. Pulang selesai ceramah sampai hotel, di orang balik lagi yang nyaci maki tadi. Datang ke lobi hotel, dia bilang, saya mau ketemu Habib Umar. Loh tadi kamu yang nyaci maki ya? Iya, dia bilang. Saya datang, saya mau minta maaf, saya mau ngetes katanya, pengen lihat dia ini orang sabar apa enggak sih katanya. Ayo ketemu Habib Umar. Pas ketemu Habib Umar lagi nangis. Habib Umar bilang, saya lagi nyari kamu. Loh kenapa? Dia bilang tuh, saya mau minta maaf duluan sama kamu. Loh Beb, kan saya yang salah Beb, saya yang nyaci maki. Kenapa engkau yang mau minta maaf? Saya malu. Kalau dulu buyut saya Imam Ali dan Al-Abidin, ketika dicaci orang, saat itu dia maafin. Tadi waktu kamu nyaci saya di universitas tadi, hati saya sakit, kata Habib Umar bin Hafid. Saya jalan dari masjid sampai ke hotel, berapa langkah kaki saya berjalan, hati saya menyimpan kotoran, kata beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhahum ajma'in. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Kenapa sih kita bisa melihat orang-orang seperti itu? Apakah tidak mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena dia mencintai idolanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu dikatakan bahwasanya kalau Nabi Khidir ngelihat pintu surga udah lupa kepada umatnya. Nabi Muhammad gak minta kepada Allah. Allah Ta'ala memperjalankan atas buah kesabaran Nabi Muhammad. Di Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad. Ketika beliau Isra wal Mi'raj, pas mau naik Buraq, itu saat itu Nabi bilang, ya Jibril sini, dia bilang tuh, iya ya Rasulullah.
Atani bil ayatil adab atau bil ayatil rahmah. Kamu ngebangunin saya di Hijri Ismail ketika saya menangis mengadukan umat saya, kamu datang bawa ayat adab atau rahmat? Ya saya bawa ayat rahmat. Allah merindukan engkau ya Rasulullah. Paham? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ini buruk apa? Ini kendaraan Allah ciptakan di surga, emang sengaja Allah jadikan untuk ngangkut engkau ya Rasulullah. Nabi bilang, besok umat saya naik buruk gak? Kata Rasulullah. Ya Allah, ingatnya sama kita mulu Nabi. Itu mau naik buruk, Nabi Muhammad bilang umat saya besok naik gak? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, minta kepada Allah. Nabi Muhammad sujud. Mau naik buruk, Nabi Muhammad sujud. Sampai Allah bilang, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu deh. Wasal tu'to, sini katakan aku akan berikan. Waqul yusma, katakan aku akan dengarkan. Sini minta, kata Allah Ta'ala-nya. Nabi bilang, ya Allah, saya pengen nanti umat saya semuanya naik buruk. Maka Allah bilang, sampaikan kepada umatmu, ketika mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, maka apa berikan dia prioritas nanti. Tahu nggak yang prioritas siapa? Orang kalau adzan dikumandangkan, dia tinggalkan kesibukannya, dia buru-buru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, ini kan udah azan Isya, Beb. Kok masih ceramah, Beb? Maaf, disunnahkan mentakhirkan sholat Isya, disunnahkan mentakhirkan sholat Isya dalam ibadah kepada Allah dibolehkan. Jadi maaf, kadang-kadang orang doa ilmu, doa amalu. Orang kalau ilmunya pas-pasan nanti hatinya sempit. Melihat ada kiai ceramah habis maghrib, ceramahnya lama, azan Isya udah lewat. Ustaz apa? Kiai apa? Astagfirullahaladzim. Sebab orang zaman sekarang kalau mengkritik paling jago banget. Padahal disunnahkan mentakhirkan salat Isya itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi saya sambung. Itu Nabi Muhammad ketika mau naik buruk, dia bilang apa? Pengen umat saya naik buruk. Siapa yang bakal naik buruk? Orang yang mengutamakan Allah. Siapa yang mengutamakan Allah? Ketika Allah panggil hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Di mana kemenangan kita? Dalam sholat 5 waktu kita. Lagi kerja, adzan dikumandangkan, berhenti kerja, sholat. Lagi jualan, azan dikumandangkan, berhenti jualannya. Ini sebagian orang di luar sana nggak pernah ngaji, maaf, azan dikumandangkan masih sibuk sama handphone aja. Azan dikumandangkan masih scroll aja. Tapi kalau ada WA dari pacarnya, dari kekasihnya, oh langsung semangat dia. Pernah nggak kita sesemangat itu ketika Allah memanggil kita untuk sholat? Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada waktu yang paling dicintai Allah dari hambanya adalah waktu ketika dia bersujud di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad naik ke langit pertama, ke langit kedua, sampai Nabi Muhammad SAW melihat surganya Allah. Kalau tadi saya katakan Nabi Khidir baru lihat pintu surga, udah lupa sama umatnya. Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah, diizinkan Allah melihat surga Allah. Ketika melihat surga Allah yang begitu nikmat, saat itu Nabi Muhammad meneteskan air mata. Jibril kaget, ya Muhammad, baru ada orang masuk surga nangis kecuali engkau ya Muhammad. Maka Jibril bilang, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih? Ya Jibril, saya pengen semua umat saya masuk surga. Rasulullah minta setiap umatnya Nabi masuk surga. Makanya kita umat yang paling akhir, yang umurnya pendek, badan pendek, saldonya gak banyak. Iya, saldo umur kita gak banyak. Nabi Musa, ibu-ibu nangis, ya Musa, anak saya kena musibah, anaknya kenapa meninggal? Oh gitu, berapa umurnya? Masih kecil, belum nikah, belum rumah tangga. Iya, berapa umurnya ibu? Umurnya baru 320 tahun. Emaknya nangis. Itu anak kecil zaman itu. Nabi Musa bilang, wahai ibu, bakal datang umat akhir zaman, umurnya cuma 63 tahun. Kalaupun lebih, ya itu paket saldo tambahan. Nggak ada yang unlimited di dunia ini. Maka apa kata ibu ya Musa, kalau umur saya cuma 63 tahun, saya gunakan sekali sujud kepada Allah, gak bangun-bangun lagi. Menandakan umat Nabi terdahulu ibadahnya rajin. Kita umat paling akhir, badannya pendek, umurnya pas-pasan, tenaganya segini-gininya. Tapi lihat kakak Nabi kita Nabi Muhammad, beliau bilang, ya Allah, masukkan semua umat saya ke dalam surga. Jibril jawab komplain, ya Rasulullah, wa in kana asyan, kalau umat kamu yang suka maksiat gimana? Selama dia mau taubat, pasti diampuni sama Allah.
Ya Allah, enak banget. Dapat jaminan asuransi dari Allah Ta'ala berkat doa Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan umat saya ke dalam surga. Wa in kana syurdil khamar, yang pernah mabok-mabokan gimana? Selama dia taubat, ampuni. Wa in kana zaniya, yang pernah masuk ke dalam perzinahan bagaimana? Selama dia taubat, ampuni. Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb, wa in kana ummati ja'u bizunubi ka'amsalil jibal fayughfar lahum. Ya Allah, seandainya dosa umat saya memikul sebesar gunung, membawa dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Engkau, ya Allah, ampunin dosanya. Maka Nabi Muhammad bilang, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang tidak berbuat dosa sama sekali. Tapi maaf nih, kalau ngomong begini kadang-kadang bilang, oh kalau gitu kita buat dosa aja dulu bebek, nanti baru kita taubat. Seandainya kematian datang yang memberikan tanda, seandainya kematian datang tidak faja'ah, maka saya akan berbuat dosa tiap hari. Kalau seandainya orang itu meninggal dengan waktu 63 tahun baru dia meninggal, maka anak-anak kecil akan turun ke jalanan, dia bikin slogan, hore kami merdeka, menghina orang tua. Tapi kematian gak kena kenal tua muda. Setiap kita pasti menjumpai kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa ditunda, gak bisa dipercepat. Setiap kita bakal mati. Tapi pertanyaannya, kita mati gimana keadaannya? Habib surga, Pak Kiai surga, Ustadz surga. Itu husnuzon kalian kepada saya. Habib di sini yang paling baik di antara kita siapa? Ya ini Habib sama para asatidz, para ulama. Amin insyaallah. Ini husnuzon kalian. Belum tentu di antara kita siapa yang paling masuk surga besok. Adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah ketemunya di mana? Kadang di jalanan, ngebersihin sampah. Rahmat Allah kadang di mana? Ngasih minum seekor anjing. Rahmat Allah gimana? Menyayangi seekor kucing. Rahmat Allah di mana? Mungkin peduli kepada orang sesama. Rahmat Allah gimana? Meringankan pekerjaan orang lain. Rahmat Allah gimana? Ketika ada tawaran dunia, dia menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di mana? Ketika diajak berzina, saat itu dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di mana? Dengan kita menjaga mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain. Rahmat Allah di mana? Dari hal ibadah yang kita anggap sepele, mungkin di situ ada ridha Allah. Tapi jangan juga meremehkan dosa yang kecil, mungkin di situ menjadi penyebab kita mendapatkan murka Allah. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka bantu doa Nabi Muhammad ketika beliau berdoa, ya Allah masukkan semua umat saya ke dalam surga, di ACC sama Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka Allah, Nabi Muhammad menangis, ya Allah haramkan umatku daripada api nerakamu. Di ACC juga sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Ya Rabb, diharamkan kulit umat dari api neraka Allah. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ma min saudatin yasuqu ummati illa wa ajidu alamah. Tidaklah sebutir duri menyentuh kulit umatku, melainkan aku yang merasakan sakitnya. Hadirin hadirat, betapa besar kecintaan Nabi Muhammad terhadap kita. Terus apa balasan kita buat Rasulullah? Rasulullah nggak minta balasan apa-apa. Nabi Muhammad cuma minta kepada kita, itqun minan nar, jaga diri kalian daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Ayo, permohonan Nabi, munajat Nabi, permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala sampai beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ketika dalam puncak kenikmatan perjumpaan dengan Allah, Nabi Muhammad mengatakan salam bagi kami dan bagi hamba-hamba kami yang saleh. Mudah-mudahan termasuk orang dapat salam dari Allah Ta'ala, dapat salam dari Nabi besar Muhammad. Dengan kita membantu doa Nabi Muhammad, membantu harapan Nabi Muhammad, menjadi sumber kegembiraan Nabi Muhammad, dengan kita menjaga diri kita daripada api neraka Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wattaqun nar walau bisidqi tamrah. Jaga diri kalian daripada api neraka, walaupun bentuk penjagaan kalian, bentuk perlindungan kalian dengan kalian bersedekah dengan separuh atau sebutir daripada kurma. Inilah bentuk daripada kebaikan-kebaikan kita anggap sepele, tapi menjadi penyebab ridhonya Allah Ta'ala, menjadi senyuman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan momentum acara seperti ini bukan hanya menjadi budaya tahunan,
bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi kita pulang dari tempat ini, kita membawa keadaan yang lebih baik lagi, membawa perubahan yang lebih baik lagi. Kita datang membawa dosa, ya Allah, jangan satu pun di antara kita pulang melainkan Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami datang ke tempat ini membawa penyakit, ya Allah, baik penyakit yang kami sadari maupun penyakit yang tidak kami sadari. Kami minta, ya Allah, jangan satu pun di antara kami pulang melainkan Kau sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Orang tua kami, sahabat kerabat kami, ya Allah, guru-guru kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan perusahaan kami ini dijaga oleh Allah, dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Wallah al-bala muwakkalun bil mantik. Bala yang turun ada pemicunya. Bala yang turun ke muka bumi ini ada pemicunya. Namun juga doa dari seorang hamba menjadi penyebab perlindungan Allah Ta'ala. Sore hari ini kita berkumpul, sampai menjelang malam hari ini kita berdoa meminta kepada Allah. Berkat tangan kita yang meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga perusahaan kita, Allah jauhkan daripada mara bahaya, Allah jauhkan daripada keburukan. Mudah-mudahan tetap langgeng, tetap berkah, tetap mendapatkan manfaat, baik seluruh jajarannya sampai atasan-atasan petinggi-petingginya, semua yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik dengan sebaik-baiknya taufik, Allah memberikan kita hidayah sebaik-baiknya pandangan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hada jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'anan saqiyan wa la mahruma. Allahumma naffaqna lil khair wa anhum alaih wa fikna lil khair wa ibna alaih. Allahumma bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib tabdi hajatina gharib, hajatan fi nafsi ya Rabb, hajatan fi nafsi ya Rabb fadhiha ya khairal gadi birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan doa-doa kita, Allah tidak menyia-nyiakan daripada tangan yang meminta ini. Ya Rabb, kami minta kepada Engkau ya Allah, yang datang dengan kesedihan tidak pulang melainkan Allah hapuskan kesedihannya, yang datang membawa harapan tidak pulang Kau kabulkan segala harapannya. Dan saudara-saudara kami ya Allah tidak mampu hadir, tidak sempat hadir, yang bekerja di dalam sana ataupun yang lebih dulu pulang ya Allah, berikan mereka pahala yang sama, berikan mereka kebaikan yang sama, berikan mereka anugerah yang sama sebagaimana kami yang berkumpul pada tempat yang baik ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil basyiril munir wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ridha, minta maaf, minta halal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi wali pendengar. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.